Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Asy-Syaikh al-Imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa ala manaf'a fi ulumi fi darain amin. Innama yastawhisul ubadu wa zuhadu min kulli syai'in li ghaibatihim anillahi bi kulli syai'in walau sya'iduhu bi kulli syai'in lam yastawhisu min syai'in. Innama hanya saja yastawhisul ubadu merasa asing oleh orang-orang yang ahli ibadah, wazzuhadu dan orang-orang yang zuhud, min kulli syai'in dari setiap sesuatu. Li ghaibatihim karena gaibnya mereka, anillahi dari Allah, bi kulli syai'in pada setiap sesuatu. Falau syahidu fi kulli syai'in, maka jikalau mereka menyaksikan Allah pada setiap sesuatu, lam yastawhisu min syai'in, maka mereka tidak merasa asing dari sesuatu. Jadi ada dua makom di sini. Ya, ada makom para ahli ibadah dan juga ya, para ahli zuhud. Yang kedua, makom orang-orang arif dan juga makom orang-orang muhibbin. Ya. Jadi kalau makomnya orang-orang yang masih ahli ibadah, hanya ibadah aja dia tekun, orang-orang zuhud ya, itu masih gaib dari Allah, ngelihat sesuatu masih lupa dari Allah, ngelihat sesuatu masih lupa dari Allah. Makanya ama manusia, ama makhluk terasa asing. Tapi orang yang sudah, yang kedua, makamnya ma'rifat, para muhibbin, mereka menyaksikan Allah, ingat kepada Allah ketika ngelihat sesuatu, maka dengan sesuatu itu dia tidak merasa asing. Karena ketika dia ngelihat sesuatu, dia ingat Allah. Kira-kira kita udah ingat Allah apa belum ngelihat sesuatu? Nah, kan itu masalahnya ya. Kita udah ingat Allah belum ngelihat sesuatu? Belum, berarti makom kita belum sampai makom arif, belum sampai makom muhibbin. Ya, ya mudah-mudahan ya lagi akan mudah-mudahan. Innama hanya saja yastauhisul ubadu merasa asing oleh para ahli ibadah, wa humul mutawajjihuna ilallahi,
mereka adalah orang-orang yang menghadap kepada Allah Ta'ala bitariqil amali, dengan jalan amal. Jadi banyaknya amal terus, rajin puasanya, rajin zikirnya, rajin ya pergi hajinya, rajin macam-macam lah pokoknya amal ibadah. Tapi bukan berarti orang arif enggak rajin amalnya, banyak amalnya, kecenderungannya gitu ya. Wazuhadu, dan orang-orang yang zuhud, mereka adalah orang zuhud, wahuwal mutawajjihuna, mereka orang-orang yang menghadap lahu kepada Allah bitariqit tawakkuli, dengan jalan tawakal. Orang zuhud tawakal, serah diri sama Allah aja udah, zuhud nih. Kan zuhud dah hebat banget ya, ahli ibadah dah hebat banget, tapi sama orang ma'rifat masih di bawah dia. Fakulun, maka tiap-tiap minat ta'ifataini, daripada dua kelompok itu, orang-orang yang ubad, ahli ibadah, zuhad, orang zuhud, ya firru, dia lari, minal khalqi, dari makhluk, likaunihim, karena keadaan mereka, qati'ina, putus, anillahi, dari Allah. Wadzalika, artinya untuk Allah aja mereka. Wadzalika, demikian itu, li ghaibatihim, karena gaibnya mereka, anillah, dari Allah, fi kulli syai'in. Ya, lari dari makhluk karena keadaan mereka itu putus dari Allah. Kenapa begitu putus dari Allah? Karena gaibnya mereka dari Allah pada setiap sesuatu. Jadi ketika dia ngelihat Allah, lu ngelihat sesuatu, lupa sama Allah. Dibagi duit sama orang 1 miliar umpama, jangan 1 miliar dah, 100 juta, jangan 100 juta dah, 1 juta, lupa langsung, lupa sama Allah. Yang dilihat apa? Duitnya aja, langsung dah dikata yang kasih, kata yang ngasih, pilih ini iya, pilih itu iya, Allahnya lupa ya. Nggak ingat sama Allah, dia ingat sama nikmatnya aja, sama yang kasih nikmat dia kagak ingat. Nah, kita begitu nggak kira-kira tuh? Apalagi dikasih 1 miliar, kita belum pernah punya itu, dikasih duit 1 miliar. Telap itu langsung. Berarti di situ kita belum sampai makom arif, masih makom orang yang lupa sama Allah. Orang yang gak lupa sama Allah, sekalipun dikasih 1 miliar, 1 triliun, nggak berubah pendiriannya, tetap Allah. Orang bagi diambil. Karena begitu innahum, artinya sesungguhnya mereka mahjubuna, dihijab, an rabbihim, dari Tuhan mereka, bi ru'yatin nufusim, dengan sebab melihat diri mereka. Jadi masih ngelihat dirinya, wa mura'ati huzuzihim, dan menjaga bagian-bagian nafsu mereka, masih bagian nafsunya yang diperhatiin.
Kalau dibagi senang, nggak dibagi marah, nafsunya itu. Pembagian sembako lewat di depan rumah kita, nggak mampir ke rumah kita, Pak RT-nya kita katain, dasar Pak RT nepotisme. Iya, kita katain. Itu kita tuh begitu tuh namanya lupa dari Allah. Nah, orang yang ingat sama Allah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berarti dia doain saya, doain kaya. Ya. Dia mah nggak usah dikasih, dia mah orang kaya kan, begitu kan? Ya. Amin, gitu. Amin ya Allah. Nah, kalau kita tadi ingat kepada Allah, Allah ya emang enggak kasihkan kepada saya, enggak apa-apa. Mudah-mudahan ini jadi doa. Itu udah mulai kita paham makom arif itu begitu. Kalau kita masih marah, berarti kita masih mikirin apa? Bagian nafsu. Masih ya, muraati huzuzihim. Dinasehatin, padahal nasihatinnya benar, padahal yang nasihatin orang tua, yang nasihatin guru, yang nasihatin kakak kelas, nasihatinnya baik, marahnya bukan main, ngambek, berarti masih ya biru'yati nufusihim wa mura'ati huzuzihim, masih itu, masih nafsu walaupun pinter. Fayafirruna minal asya'i, maka oleh karena itu mereka lari dari segala sesuatu. Tuh orang-orang ubad, orang-orang zuhad kan kayaknya udah bagus banget tuh, dibanding sama orang arif masih di bawah. Ini dibanding sama orang arif ya, kalau nggak dibanding tinggi dia, dibanding ya rendah. Kayak dunia dibanding sama akhirat nggak ada apa-apanya. Iya, istri kita ya, istri kita di rumah nggak dibanding paling cantik, di bawah sama artis-artis, waduh. Ya. Maka oleh karena itu mereka lari dari segala sesuatu. Wa yastauhisuna minha, dan mereka merasa asing dari sesuatu. Kenapa? Li'anna mawjudatun fi nazarihim, karena bahwasannya dia itu, sesuatu itu ada pada pandangan mereka. Jadi mereka masih ngelihat sesuatu, belum ngelihat Allah, belum ingat sama Allah. Fayakhafuna minha, lalu mereka takut daripada sesuatu itu. An ta'uq alaihim aghraduhum, bahwa menghalangi atas mereka ya, bahwa mencegah atas mereka oleh tujuan-tujuan mereka. Wa tafutuhum maqasiduhum, luput maksud tujuan mereka. Lima ilihim ilaiha, karena cenderungnya mereka kepadanya, sebab kepada sesuatu itu. Wa ftitanihim biha, dan terfitnahnya mereka dengannya, dengan segala sesuatu itu. Ya. Falau syahiduhu fi kulli syai'in, maka jikalau mereka menyaksikan Allah pada segala sesuatu, mereka ingat sama Allah. Ngelihat sesuatu ingat sama Allah. Ngelihat manusia
ganteng banget, cantik banget, pinter banget, akhlaknya mulia banget, akhlaknya jelek banget, semuanya dia ingat Allah. Lihat binatang lucu banget, binatang kucing dia lihat lucu banget, ya, binatang anjing macam-macam dah semua dilihat, ingat sama Allah. Masya Allah, Allah punya ciptaan, ingat sama Allah, ya. Orang celak dia, orang puji dia, ingat sama Allah, ya. Kama syahidahul arifuna, sebagaimana orang-orang makrifat melihat Allah, wal muhibbuna, dan orang-orang yang mencinta, orang muhibbun, orang yang cinta sama Allah, setiap ngelihat sesuatu lihat Allah, lihat sesuatu ingat sama Allah, lihat sesuatu ingat sama Allah. Kayak kita, Pak, ingat masa-masa muda lalu, lewat depan rumah, ya, depan rumah istri kita dulu sebelum jadi istri, ya. Lewat depan rumahnya, ingat siapa? Langsung top chair ingat tuh istri kita dulu sebelum jadi istri, langsung ingat. Masya Allah. Lihat orang pakai tas kayak tas, ya, calon istri kita, ingat dia. Lihat motor calon istri kita, ingat dia. Kayak begitu. Ngelihat sesuatu langsung ingat sama Allah. Ngelihat sesuatu ingat sama Allah. Ngelihat ada orang celak, hina kita, rendahkan kita, ingat sama Allah. Jadi marah apa kagak? Nggak jadi. Jadi ingat sama Allah itu bisa menenangkan. Ya, kayak kisah, ya, Siti Hajar, istri keduanya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau diminta oleh istrinya Siti Sarah untuk nikah lagi karena belum punya anak. Biasa perempuan begitu, ya. Emang kagak cemburu? Kagak, ya. Pas udah yang cariin Siti Sarah, yang cariin Siti Sarah, bekas budak, ya. Ya, namanya juga manusia, wanita. Pas udah nikah, punya anak, ya, hamil, jangan udah punya anak, hamil aja udah cemburu. Sampai saking cemburunya Siti Sarah, ya, cemburu sama Siti Hajar. Siti Sarah pakai kemben di sininya supaya kagak ketahuan hamilnya. Masya Allah. Supaya nggak ketahuan hamilnya, jangan cemburu gitu. Tetap ketahuan, tetap cemburu. Punya anak mungkin cemburu. Akhirnya Nabi Ibrahim, ya, bawa istrinya Siti Hajar ke yang sekarang Mekah Al-Mukarramah. Dulu Mekah Al-Mukarramah ketika itu yang beliau bawa itu istrinya ke tempat itu, enggak ada satu orang pun, enggak ada air, enggak ada satu orang pun, enggak ada air. Dibawa anaknya dan istrinya, dibawa anaknya dan istrinya, dikasih di situ air secukupnya sama Nabi Ibrahim, lalu dikasih kantong isi kurma. Ya paling berapa lama habisnya tuh? Habis, ya. Ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, ditaruh di situ, langsung Nabi Ibrahim pergi. Ketika pergi Nabi Ibrahim diikuti nama Siti Hajar. Wahai Ibrahim, apakah engkau tinggalkan kami di sini sendirian?
Apakah kau tega tinggalkan kami sendiri di sini, Ibrahim? Ya. Berulang kali Siti Hajar mengatakan itu kepada Nabi Ibrahim, apakah kau tinggalkan kami tinggal sini, Ibrahim? Lalu terakhir kata Siti Hajar, apakah Allah memerintahkanmu? Nah, ini dia. Benar, Allah telah memerintahkan saya. Nah, setelah itu kata Siti Hajar, baiklah, saya yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Subhanallah, langsung tenang hatinya, enggak dikejar lagi Nabi Ibrahim. Subhanallah. Jadi ketika kita ingat sama Allah, berpegang teguh sama Allah, akan tenang. Siti Hajar seorang diri di tengah padang pasir. Bahkan kisahnya itu istri Nabi Ibrahim, kisahnya ketika ditinggal, tadi kan disisain disisain oleh Nabi Ibrahim, dibekelin oleh Nabi Ibrahim kurma di kantong secukupnya, lalu air, ya paling berapa lama itu habisnya. Kemudian habis, airnya nggak habis, hausnya luar biasa, kurmanya habis, laparnya luar biasa, sehingga anaknya guling-guling. Orang kalau kelaparan gimana? Guling-guling, gemeter. Sampai Siti Hajar enggak tega ngelihat anaknya kelaparan, kehausan. Akhirnya beliau tinggal untuk mencari air. Maka pergilah beliau ke Bukit Sofa. Cari-cari, enggak ada air, enggak ada orang satu pun, enggak ada. Masya Allah, serem gitu. Serem, ketemu siang, ketemu malam, gelap gulita. Allahu Akbar. Lalu cari lagi ke Bukit Marwa, balik lagi ke Bukit Sofa, Sofa Marwa, Marwa Sofa, Sofa Marwa, 7 kali. Inilah yang namanya sejarah sa'i. Masya Allah. Jadi pantas ini dijadikan satu ya ibadah. Sejarahnya luar biasa. Enggak semua bisa tuh perempuan kayak begitu. Perempuan sekarang kalau begitu apa dibilang? Cukup sampai di sini. Lebih baik aku sendiri katanya. Masya Allah. Perempuan sekarang begitu tuh. Tapi enggak semua kata ibu-ibu di sini. Enggak semua. Masya Allah. Jadi pantas ini Siti Sarah luar biasa. Masya Allah. Ini kita belajar dari Siti Sarah, belajar sabar, Masya Allah, luar biasa. Itu diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir. Kita baca minggu pagi kemarin. Ya, jadi kalau kita ingat sama Allah, tenang semuanya. Ya, tenang semuanya, ingat sama Allah. Apa-apa semua ingat sama Allah. Yakin Allah tolongin kita, tenang. Yang penting satu, jangan kita berbuat maksiat. Jangan kita tidak melaksanakan perintah Allah. Itu. Apa yang Allah perintahkan kita kerjain. Apa yang Allah larang kita tinggalkan. Insya Allah ketika terjadi kepahitan, itu cuma ujian tidak lama. Kata orang sekolahan, 45 menit kali 2 90 menit ya. Sebentar. Iya. Sebentar. Ya. Lam yastauhisu min syai'in, mereka tidak merasa asing dari sesuatu. Ketika ngelihat sesuatu ingat sama Allah. Sama ketika kita sholat. Ketika kita sholat,
Kita ingat sama Allah, sholatnya seneng. Emang ada orang sholat nggak ingat sama Allah? Banyak. Ya. Lagi sholat ingat kunci hilang ya. Kita ingat itu kan ya. Lagi sholat banyak ingetan kan. Apaan aja kita ingat. Di luar sholat nggak ingat. Jadi ketika kita sholat ingat sama Allah, sholatnya makin senang. Maka berusaha kita ketika kita sholat ingat sama Allah. Dengan cara apa? Di antaranya kata ulama, apa yang kita baca pahamin. Contoh kecil saja, Rabbing firli, Rabbing firli, Rabbing firli. Pahamin itu artinya apa? Rabbing firli, warhamni, warhamni, wajuburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Pahamin tuh. Insya Allah entar kita sembahyang, mau sembahyang enak, pelan-pelan sembahyangnya. Rabbi firli, ya Allah ampuni aku, warhamni, rahmati aku ya Allah, wajuburni, tambal segala kekuranganku ya Allah, warfa'ni, tinggikanlah derajatku ya Allah, warzuqni, beri aku rizki ya Allah, wahdini, beri aku petunjuk ya Allah, wa'afini, sehatkan aku ya Allah, wa'fu anni, ampunilah aku ya Allah. Asik banget. Ntar bacaan yang lain lagi, besok mau sembahyang begitu lagi, begitu lagi. Ingat terus sama Allah, senang hati kita. Ini saking apalnya bacanya lancar banget, nggak ketahuan maksudnya. Jangan. Makanya ketika kita baca seperti itu, saya yakin insya Allah sholatnya berfungsi. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Lam yastauhisu min syai'in, mereka tidak merasa asing dari sesuatu. Min ayyi syai'in, artinya dari setiap sesuatu, dari mana-mana sesuatu, maksudnya dari sesuatu apa aja. Minal asya'i, daripada segala sesuatu. Li ru'yatim la wa inna izin, karena melihat mereka bagi Allah ketika itu zahiran la'u bil asya'i, hal karena jelas baginya pada segala sesuatu, kuliah seluruhnya. Ingat sama Allah tuh, ngelihat Allah, ingat sama Allah ketika itu, ngelihat sesuatu. Wa yusghiluhum dzalika an ru'yatihim linufusim, lalu demikian itu membuat sibuk mereka, jauh ngelihat mereka bagi nafsu mereka. Jadi ketika ngelihat Allah, ngelihat nafsunya hilang. Fala yakunu lahum minal asya'i wahsyatun, maka dengan sebab itu tidak ada bagi mereka dari segala sesuatu itu wahsyah, ya, merasa asing, nggak ada. Wala yakhshawna min afitnatan, dan mereka enggak merasa takut dari sebab sesuatu itu akan fitnah. Jadi tetap bergaul, tetap bersama sama manusia. Mutalasiyatan, ya, li'annaha mutalasiyatun, karena bahwasanya dia binasa, faniyatun, yang fana, atau sesuatu itu binasa. Bihadzal i'tibari, dengan i'tibar. Jadi ketika mereka menghadapi sesuatu, ingat sama Allah, enggak merasa takut sama mereka, karena mereka semua akan binasa, akan hancur. Wallahu a'lam bishawab.